Aku nggak tahu kunci sukses itu apa, tapi aku tahu kunci gagal, yaitu menyenangkan semua orang. Jadi coba banyak hal, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat? Mungkin kamu sudah mencoba banyak cara untuk bangkit, mulai dari menonton video motivasi, membaca buku tentang pengembangan diri, atau mengikuti seminar-seminar yang menggebu. Saat itu, kamu merasa sangat terinspirasi dan penuh dengan semangat. Tapi, beberapa hari kemudian, semangat itu hilang. Kamu kembali merasa hampa dan tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Kenapa bisa begitu? Apakah kita pernah bertanya, mengapa kita selalu merasa haus akan motivasi? Dan kenapa kata-kata orang lain bisa membuat kita merasa lebih hidup? Apa sebenarnya yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita merasa seperti ini? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang motivasi. Mulai dari mana ia bekerja, kenapa ia tidak pernah bertahan lama, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menemukan motivasi yang sejati yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan hanya semangat sesaat yang hanya bertahan beberapa hari. Motivasi seringkali diibaratkan seperti bahan bakar. Ketika kita merasa lelah, tidak semangat, atau sedang menghadapi rintangan dalam hidup, kita mencari sumber daya yang bisa menyulut semangat kita lagi. Misalnya, kita mencari video inspirasi dari orang sukses, mendengarkan podcast, atau membaca buku pengembangan diri yang memberikan kita harapan dan dorongan untuk bangkit. Tetapi, apa sebenarnya motivasi itu? Dan mengapa kita begitu membutuhkan dorongan dari luar ini? Motivasi itu berasal dari dua sumber yang berbeda, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah dorongan yang datang dari luar diri kita, seperti kata-kata orang lain, penghargaan, atau perasaan terinspirasi oleh pencapaian orang lain. Sementara itu, motivasi internal datang dari dalam diri kita sendiri, dari tujuan hidup yang jelas, keinginan ingin berkembang, atau semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Sebagian besar dari kita lebih sering bergantung pada motivasi eksternal karena ia mudah diakses, mulai dari YouTube, TikTok, hingga Instagram. Tetapi, apa yang akan terjadi ketika dorongan eksternal ini tiba-tiba hilang? Dan apa yang terjadi ketika video yang kita tonton tidak lagi menyentuh hati seperti sebelumnya? Kamu mungkin sudah pernah merasakan, setelah menonton video motivasi yang luar biasa, kamu merasa sangat semangat. Namun beberapa hari kemudian, semangat itu hilang begitu aja. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan utamanya adalah karena kita sering mencari hasil instan. Kita menginginkan perubahan yang cepat tanpa menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Motivasi eksternal memberikan kita dorongan sementara, tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk perubahan yang berkelanjutan. Ketika kita terlalu bergantung pada motivasi eksternal, kita memberikan kendali atas semangat kita kepada orang lain atau situasi di luar diri kita. Hal ini membuat kita merasa pasif dalam menjalani hidup kita sendiri. Kita tahu bahwa motivasi di luar bisa terasa hebat, tapi jika kita terlalu bergantung padanya, kita bisa terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali kita merasa kehilangan semangat, kita akan terus mencari video untuk menyulutkan semangat kita. Namun, ini akan menjadi kebiasaan yang tidak ada habisnya. Kita akan terus mencari dopamine hit atau sensasi kebahagiaan singkat yang datang dari luar kita. Bergantung pada motivasi eksternal bisa menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Kita menjadi seperti kapal yang terombang-ambing di laut, menunggu ombak datang untuk mendorong kita maju. Inilah mengapa pentingnya untuk memiliki motivasi internal, sebuah alasan yang lebih dalam untuk bertindak. Motivasi internal ini berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti tujuan yang jelas, hasrat untuk mencapai sesuatu yang berarti, atau komitmen untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Motivasi sejati bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain kepada kita. Ini adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Untuk menemukan motivasi yang bertahan lama, kita harus tahu alasan yang lebih dalam. Mengapa kita ingin berubah? Apa yang benar-benar menggerakkan kita untuk bertindak? Motivasi yang berasal dari pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup kita akan jauh lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan dorongan sesaat yang datang dari luar. Saat kita tahu apa yang kita inginkan dan mengapa kita menginginkannya, kita akan lebih mudah menghadapi rintangan dalam hidup. Pikirkan tentang orang-orang yang telah mencapai hal-hal besar dalam hidup mereka. Banyak dari mereka tidak hanya berfokus pada tujuan jangka pendek, tapi mereka memiliki alasan yang lebih besar dan lebih dalam untuk bertindak. Mungkin ini adalah misi untuk membantu orang lain, atau visi untuk meninggalkan warisan yang bermanfaat.
Sekarang kita tahu bahwa motivasi yang sejati berasal dari dalam diri kita, dan bahwa motivasi eksternal bisa memberikan dorongan sesaat tapi tidak cukup untuk mempertahankan semangat dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga motivasi untuk tetap kuat dan bertahan lama? Kuncinya ada pada konsistensi, kebiasaan, dan rutinitas. Tidak ada yang datang dengan instan. Bahkan motivasi pun butuh waktu untuk berkembang. Untuk membangun motivasi yang berkelanjutan, kita harus melakukan faktor-faktor seperti menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, memberi kita arah yang pasti, membangun kebiasaan positif, fokus pada kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Kebiasaan ini akan menjadi pendorong motivasi jangka panjang, menciptakan lingkungan yang mendukung. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang memberi dukungan positif, bukan mereka yang terus-menerus meragukan kemampuan kamu. Dan terakhir, melacak kemajuan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Rayakan setiap pencapaian kecil, karena itu akan memberikan kamu dorongan untuk terus maju. Meskipun kita sudah tahu bagaimana membangun motivasi yang lebih kuat, banyak orang yang masih terjebak dalam kesalahan yang sama. Salah satunya adalah mereka terlalu cepat menyerah atau merasa gagal ketika hasilnya tidak datang dengan cepat. Kita juga sering membandingkan diri dengan orang lain yang sudah lebih sukses dari kita. Padahal setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Motivasi itu penting, tapi bukan segalanya. Motivasi sejati berasal dari pemahaman tentang tujuan hidup kita dan alasan kita bertindak. Tanpa pemahaman itu, kita akan terus mencari semangat dari luar, tanpa benar-benar mengetahui apa yang kita inginkan. Jadi, mulailah dari dalam diri kita. Temukan alasan yang kuat, yang bisa membuat kita terus bergerak maju, meskipun tidak ada yang menyemangati. Karena di ujung perjalanan, motivasi yang sejati bukan semangat yang datang dengan cepat, tapi ketekunan yang terus berusaha. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang motivasi. Coba komen di bawah, kamu tipe yang haus motivasi atau yang benar-benar termotivasi untuk tetap konsisten.